Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah wa ala kulli fadilah wa karamah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Para santri, para mahasiswa, dan seluruh kaum muslimin muslimat yang mudah-mudahan diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali ngaji kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Kita tujukan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, para cucu, para cicit, dan para zuriyah Kanjeng Nabi. Sholawat sahabat, para ulama, para tabi'in, para kiai, wabil khusus Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan pada seluruh guru-guru kita, dosen, Pak Ustadz, kiai kita semua, guru-guru yang ada di sekolah juga, tak lupa pada rekan-rekan, sahabat, teman-teman kita, wabil khusus yang ikut ngaji pada kali ini, dan kita sendiri. Ala niyah sholihah lahum walanal fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 53. Kita akan mengkaji adab yang ke-12 dan adab yang ke-13 dari adab-adab para pencari ilmu, mahasiswa, peserta didik ya, terhadap pelajarannya. Asani asyara utawi adab kang nomor 12 iku ayas buta yen to tetep sapa santri muta'alim ala kitabin ing atase siji kitab hatta layat ruka hingga ora ninggal sapa muta'alim hu ing kitab abtaro halih putus atau peget mburini. Adab yang ke-12 yaitu hendaknya pelajar, santri, mahasiswa, mahasantri itu fokus terhadap satu kitab sehingga ia tidak meninggalkan sedikit pun dari isi kitab tersebut, sehingga ia tidak meninggalkan sedikit pun dari isi kitab tersebut. Hatta la yatrukahu abtaro wa ala fannin lan ing atase fan mata pelajaran atau mata studi ya, mata studi, program studi atau studi gitu aja. Hatta la yastaghila hingga ora ketungkul sapa muta'alim bifanin kelawan fan mata pelajaran atau mata kuliah atau pokok pembahasan atau maknanya judul bisa akhara kang liya qabla ayat kina sadurunge yen to ngeyakinake atau sadurunge yen to menguasai sapa muta'alim al awala ing dalem kawitan
dan hendaknya ia fokus satu pelajaran atau satu bidang studi sehingga ia tidak sibuk terhadap bidang studi yang lain atau mata pelajaran yang lain sebelum ia benar-benar menguasai sebelum ia benar-benar menguasai studi ilmu atau mata pelajaran yang pertama. Jadi kalau anak itu pelajar ilmu Al-Quran ya Al-Quran terlebih dahulu sehingga ia lebih bisa membaca, membedakan huruf alif, ba, ta begitu. Ia harus fokus dulu baru nanti diajar ilmu fikih, ilmu-ilmu yang lain. Jadi memang mengajari para pencari ilmu, siswa itu harus fokus ya begitu. Beda dengan konteks yang nanti sudah dalam perguruan tinggi atau disebut mahasiswa, dia harus memang benar-benar bidang studinya apa gitu ya. Kemudian jurusannya apa, itu harus benar-benar dikuasai dulu sebelum nanti mungkin S2-nya akan pindah pada program studi yang lain gitu. Itu kalau secara makro, secara luas. Kalau secara sempitnya ya, fokuskanlah satu mata kuliah sebelum menginjak mata kuliah yang lain. Wala baladin lan ing atase negara atau desa bisa, konteksnya banyak ini. Hatta layang takila hingga ora pindah-pindah sapa muta'alim ila baladin marang negara desa akhara kang liya min ghairi daruratin saking tanpa darurat, saking tanpa bahaya. Yang ketiga tadi kan fokus satu kitab, fokus satu cabang studi ilmu atau satu program. Dan tiga ini fokus untuk tetap di desa, di kota atau di negaranya, hingga ya atau fokus satu desa atau satu negara, yaitu kalau dilihat keluasannya ya bisa boleh negara, boleh desa, boleh kota, sehingga ia tidak pindah-pindah ke daerah gitu ya, ke daerah yang lain tanpa adanya darurat atau tanpa adanya bahaya. Kalau tidak darurat, maka santri itu harus fokus berada di satu daerah. Nggak boleh pindah-pindah, nanti pindah di Pondok Lirboyo, pindah lagi di Pondok Tebu Ireng, pindah lagi ke Pondok Ploso, pindah lagi ke Pondok Garjo, pindah lagi ke Pondok Al Anwar. Ya, nggak boleh pindah-pindah itu. Atau di dalam konteks sekolah ya, SD itu kampus IAIN Salatiga, kemudian pindah kampus UIN Semarang, Wali Songo, pindah lagi ke UIN Jogja, pindah lagi ke UIN Jakarta. Wah, malah kenapa nggak boleh pindah-pindah? Fa inna dzalika mongko sak temene mengkono pindah iku yufariku mecahake apa dzalika al umura ing perkara-perkara. Karena pindah-pindah itu dapat memecah belah konsentrasi. Jadi umur ini diartikan konsentrasi. Ya setengah tahun pindah, buyar ini konsentrasinya. Nggak fokus akhirnya ya. Malah nggak menikmati pembelajaran, tidak menikmati perkuliahan. Jadi kalau orang itu sudah di dalam konteks mencari ilmu, kalau ia tidak menikmati sekolah atau perkuliahannya ya itu bisa ya
sulit untuk mendapatkan suatu ilmu. Wa yusgila wa yusgilu lan ngrepotake apa zalika alqalba ing ati dan menyibukkan hati. Hatinya tidak senang, terpontang-panting ya. Karena apa? Sedikit-sedikit pindah gitu kan. Enggak kerasan gitu. Wa yudayyi'u lan nyiak-nyiakake al-auqata ing pira-pira waktu dan menyia-nyiakan waktu. Ya kalau dia pindah itu kan kadang mengulang lagi gitu ya. Atau kadang ada yang mengulang dari awal, mengulang dari tengah, itu ya menyia-nyiakan waktu. Seharusnya dia sudah mungkin kelas 3 aliyah, karena pindah-pindah dia masih kelas 2. Karena pindah-pindah ya harusnya sudah semester 7 akhir, semester 8 dia masih semester 5, bahkan semester 4. Ya karena apa? Karena pindah-pindah itu menyia-nyiakan waktunya. Wa ayakuna mutawakilan wa ayakuna lan yen to ana sapa muta'alim iku mutawakilan pasrah ing Allah. Hendaknya ia para santri, para mahasiswa pencari ilmu, hendaknya ia harus tawakal, berserah diri pada Allah. Falayahtamu mongko aja perhatian sapa muta'alim bi amri rezeki kelawan perkara atau urusan rezeki. Hendaknya ya janganlah fokus perhatiannya terhadap urusan rezeki. Jadi kalau jadi mahasiswa, jadi santri itu tidak usah mikir rezekinya dari mana. Itu sudah ada yang nanggung, yaitu orang tua. Karena nggak usah mikir pelajaran yang kupiye ini malah gagal fokus. Ya mungkin kalau sudah kelas atas mahasiswa ya bolehlah mikir sedikit-sedikit ya. Mungkin artinya bisa di saat-saat ada waktu libur, waktu senggang, bisa menambah tambahan uang saku, tidak mengandalkan orang tua karena mahasiswa itu sudah mandi sendiri ya, gitu. Tapi tidak sepenuhnya dia fokus terhadap urusan rezeki, ya begitu. Wala yusgilu lan ora nongkolake sapa muta'alim qalbahu ing atine muta'alim, dan hendaknya ia tidak memikirkan masalah rezeki atau menyibukkan ya. Tadi memikirkan dan menyibukkan hatinya, dan hendaklah ia tidak menyibukkan hatinya dengan urusan rezeki atau masalah rezeki. Bidzalika kelawan mengkono-mengkono rezeki. Hendaknya ia tidak menyibukkan hatinya tentang atau terkait masalah rezeki. Wa alla yunazi'a wa alla yunazi'a lan yen to ora menantang sapa muta'alim ahadan ing wong suwiji, wala yukhasimalan ora mungsuhi sapa muta'alim mungsuhi sapa muta'alim hu ing ahad, dan hendaknya ia tidak menentang dan bermusuhan atau memusuhi temannya atau memusuhi siapapun. Hendaknya ia tidak menentang
dan memusuhi siapapun. Siapapun ini konteksnya ya, kalau di pondok ya temennya, teman santri, kalau di kampus ya teman mahasiswanya gitu. Lihat konteksnya. Fa innahu mongko sak temeni menantang ya. Menantang temannya dan memusuhinya iku yudayu nyiak-nyiakake al-auqata ing pira-pira waktu, karena sungguhnya itu hanyalah menyia-nyiakan, sungguhnya itu hanya menyia-nyiakan waktu. Wa yurithulan nimbulake apa nentang lan mungsuhi yunazi lan yukhasim al-hikda ing dendam wal hasada lan iri drengki, iri hati, wal baghdha lan kebencian. Karena menantang, saling memusuhi itu dapat menyia-nyiakan waktu, menimbulkan dendam, iri hati, dan kebencian. Tinggalkanlah. Kita sama-sama santri, sama-sama pencari ilmu, sama-sama mahasiswa, harus saling berteman. Wa yajtani balan ngeduhi sapa muta'alim an mujalasatil miktsari, sangking berteman wong kang akeh omongi, sangking kekancan. Makna yang lain ya, saking lungguh-lungguh kalih wong kang akeh omongi, atau makna saking kekancan kalih wong kang akeh omongi. Hendaknya ia menjauhi berteman dengan orang yang suka ngobrol. Mbak-mbak, mas-mas, ayo bukan dihindari 100% ya. Kalau bisa, dawuh Mbah Hasyim, menjauhi berteman dengan orang yang suka ngobrol ngalor ngidul yang nggak jelas, bawa fitnah sini, fitnah sana, bawa hoax yang nggak jelas, hindari itu. Wa ahlil fasadi lan wong kang ahli kerusakan atau pembuat onar, jauhi. Wal ma'asilan piro-piro maksiat, ahli maksiat, wal bitolatilan ahli pengangguran, itu harus dijauhi. Itu orang yang banyak bicara, kecuali bicaranya ini terkait ilmu, itu tidak apa-apa lah. Ini ngobrol ke wong, eleke wong, kejelekan orang, aib orang dibahas di situ. Berteman dengan orang yang ahli pembuat onar atau orang yang selalu merusak, itu juga harus dihindari. Karena kamu akan ikut-ikut juga merusak, membuat onar. Yang ketiga, ahli maksiat. Ya, diajak madon, minum, judi. Sekarang itu trennya judi online gitu ya. Mencuri, wah, yang dan sebagainya, itu harus dihindari orang-orang. Atau termasuk yang orang yang suka ngajak untuk bolos kuliah itu ya, atau nanti membohongi siapa itu penjual di kantin, di koperasi, itu ahli maksiat, itu jangan, termasuk maksiat itu. Wal bitolah, dan orang yang nganggur, tidak punya pekerjaan. Fa inal mujawarata mongko sak temene berdekatan atau nanggani iku mu'athiratun, mempengaruhi, la mahalata, mesti. Fa inal mujawarata mongko sak temene berdekatan atau nanggani iku mu'athiratun, mempengaruhi, la mahalata, mesti. Karena berdekatan dengan orang-orang tersebut itu dapat memberi dampak negatif atau
Sungguhnya berdekatan, berteman dengan orang-orang tersebut itu dapat atau itu pasti memberi dampak negatif. Gitu ya. Lanjutnya wa ayat jelisa yento lungguh sapa muta'alim mustaqbilal kiblati khalih madhab kiblat. Hendaknya ia dalam konteks belajar harus menghadap ke kiblat. Mungkin ini agak sulit dipraktekkan ya ketika kondisi situasi atau posisi kelasnya itu sudah tidak bisa. Nah, yang bisa itu mungkin di masjid itu ya, itu harus menghadap ke kiblat saat konteksnya belajar ngaji atau pas belajar gitu, belajar apapun menghadap ke kiblat atau sinau gitu belajarnya menghadapnya ke kiblat. Wa ayastana lan yen to nglakoni kesunatan sapa muta'alim bisunati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kelawan sunai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hendaknya ia melaksanakan kesunahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya salat qabliyah, salat ba'diyah atau yang lainnya tuh banyak sekali kesunahan-kesunahan yang diberi contoh oleh Rasulullah. Santri para masih harus sering-sering itu. Wa yahtanima lan ngalaf keuntungan dan mengambil manfaat dakwata ahlil khair ing dakwahe ahli kebaikan, ahli kesainan kebaikan, dan mengambil manfaat dari dakwahnya orang-orang yang baik. Nasihat, ada ustadz berceramah dan itu baik, silahkan ambil. Dari anak kecil silahkan diambil, yang penting itu ada hikmah dan manfaatnya gitu. Kalaupun ada guru ustadz dakwahnya itu tidak baik, kontroversi, kemudian mengandung sara, mengandung kezaliman, gak usah, tinggalkan yang model-model itu. Wayah tarizalan ngeduhi sapa muta'alim an dakwatil madlumi saking dungane wong kang dianiaya atau saking dungane wong kang terzalimi, wong kang den aniaya, wa anil ghibati lan saking hibah, menjauhi doanya orang yang terzalimi. Nah, jauh artinya jangan berbuat kezaliman kepada siapapun. Jangan membuli ya. Karena apa? Doa-doa yang doa-doa orang yang terzalimi atau ya kena kezaliman gitu, itu doanya mustajab, doanya makbul. Doaul mazlumi mustajabun, doanya orang yang terzalimi itu mustajab. Oleh karena itu jangan sampai membuat kezaliman kepada orang lain. Wa inil ghibah lan saking ngrasani menggibah, janganlah. Ngobrol itu yang baik ya, santri laki-laki maupun santri perempuan semuanya ya, tidak pandang bulu, ini harus menghindari. Ketika ada jamaah kelompok rasan-rasan itu, sekiranya itu tidak manfaat, nggak ada kebaikan yang bisa diambil, ya silakan ya, menghindari. Wa ayuksira lan yento ngekeh-ngekehake memperbanyak as-sholata ing sholat, memperbanyak sholat sunnah khususnya ya. Maksudnya itu memperbanyak sholat itu ya tidak menambah rokaatnya. Kalau yang sudah paten tidak usah diubah gitu.
Mana yang lain tetap selalu mengistiqomahkan sholat wajib maupun sholat sunnah. Wa ayusolliyalan yento sholat sapa muta'alim sholatal khosyi'ina kelawan sholati wong kang pira-pira wong kang khusyuk. Wa ayusolliyalan yento sholat sapa muta'alim sholatal khosyi'ina ing sholati pira-pira wong kang khusyuk. Hendaknya ia memperbanyak sholat seperti sholatnya orang-orang yang khusyuk, itu ditiru. Itu penting sekali. Wa tsalisa asyar lan adab kang nomor 13 iku ai yuraghiba yen to demenake sapa muta'alim atau labata ing pira-pira santri, pira-pira murid, pira-pira mahasiswa fitahsili ing dalem ngasilake atau menguasai ilmu. Adab yang ke-13, hendaknya santri, pelajar, mahasiswa itu memotivasi. Demenake itu maksudnya memotivasi santri-santri yang lain, pelajar-pelajar yang lain, mahasiswa yang lain terkait penguasaan ilmu atau terkait menghasilkan ilmu. Memotivasi, saling memberi sugesti, saling berlomba dalam kebaikan gitu ya. Wa yadullahum lan nuduhake lan yen to nuduhake sapa muta'alim hum ing thalabah santri-santri ala madzonil istighali ala madzonil istighali ing atase pira-pira nggon penyono ketungkul ing atase pira-pira nggon penyonone ketungkul wal faidati lan faidah. Dan hendaknya ia menunjukkan tempat-tempat aktivitas, itu madzonil istighol itu tempat-tempat aktivitas atau tempat-tempat kegiatan positif itu ya. Oh ini loh UKM yang baik, oh ini loh grup ekstrakurikuler yang baik, oh ini loh yang cocok untukmu Dik, ini loh Mas yang cocok untukmu gitu ya. Kalau kamu suka anak-anak, ikut pramuka, contohnya begitu. Kalau kamu suka bahasa, ya ikut kelompok mahasiswa bahasa Arab atau Inggris. Jadi sesuai dengan bidang minat bakatnya. Contohnya begitu, itulah sumber-sumber aktivitas kegiatan yang positif. Wal faidati lan faidah atau ilmu pengetahuan. Ini loh kursus yang baik itu di sini. Oh ini loh ngajinya yang baik itu di sini. Oh ini loh pesantren yang baik. Oh ini loh sekolah kampus yang baik. Itu namanya menunjukkan pada mereka tempat-tempat yang positif dan ilmu pengetahuan atau faidah. Wa yasrifalan mengalihkan, ngengoake, ngalihake, ngengoake sapa muta'alim anhum saking thalabah atau santri-santri alhumuma ing pira-pira keprihatinan atau pira-pira keprihatinan al musyghilati kang nungkolake anhu saking tahsil. Dan ia hendaknya mengalihkan kegalauan-kegalauan yang dapat menguras pikiran mereka. Hendaknya ia santri itu mengalihkan kegalauan-kegalauan al-mustaghilati anhu yang menguras pikiran mereka. Artinya kalau dia galau, dialihke, diajak jajan, diajak piknik, diajak jalan-jalan, begitu. Itu cara mengalihkan kegalauan-kegalauan mereka. Begitu. Jadi kalau
melihat koncone temennya itu lagi galau sedih susah, ayo toh kita itu membantu mereka, orang nambahi susah, orang menambahi kegalauan, tapi hendaknya niatnya untuk menghilangkan kegalauan-kegalauan yang mereka alami. Wa yuhawina lan yen to ngringanake meringankan sapa muta'alim alaihim ing ngatasi tolabah santri-santri mu'natahu ing biaya hidupe tahsil ya, mu'natahu ing regane tahsil. Tadi anhu yang tadi juga tahsil. Hendaknya ia membantu meringankan biaya hidupnya. Artinya kalaupun sampean itu diganjar, diberi rezeki yang banyak oleh Allah, orang tuanya ya, kalau ada temannya yang belum bayar SPP ya bisa membayar. Kalaupun enggak ya diajak jajan, itu contohnya. Kalau uang sakunya itu sedikit, jarang jajan, ditraktir atau ya, jangan pelit-pelit. Itu salah satu bentuk meringankan biaya hidupnya. Artinya Mbah Hasyim menyatakan bahwa jadi santri jangan pelit, harus saling menolong di dalam perjajanan, pembiayaan, atau hal-hal yang lain yang sifatnya itu berkaitan dengan biaya. Wa yudzakiru lan ngelingake sapa muta'alim lahu maring tolabah ma ing barang istafada kang ngalap faedah sapa muta'alim hu ing ma minal qawaidi saking pira-pira qawaid wal ghoraibi lan pira-pira perkara kang langka ala jihati nasihati ngatasé arah nasihat wal mudzakarati lan peringatan, dan mengingatkan mereka apa-apa yang hendak ia pelajari ya. Mengingatkan mereka terkait apa yang ia pelajari, baik berupa kaidah-kaidah, kemudian perkara-perkara yang langka, melalui nasihat dan peringatan. Artinya santri itu harus saling mengingatkan terhadap yang ia pelajari, itu bisa dalam bentuk musyawarah begitu ya. Terkait apa? Kaidah-kaidah atau pelajaran-pelajaran yang belum dihafal sehingga belum dapat dipahami dengan baik ya, saling mengingatkan. Atau ada perkara-perkara yang aneh, yang sulit untuk dijelaskan ya, maka harus dinasehati dan diberi peringatan kalau sudah mentok ya, begitu. Fa bidzalika mongko kelawan mengkono apa lagi, targhibu tolabah ya, mengkono memotivasi tadi iku yastaniru. Oh, yastaniru dadi padang apa kolbu atine muta'alim. Yastaniru dadi padang apa kolbuhu atine muta'alim. Dengan bersikap di atas tadi, ya memberi motivasi, ya menunjukkan, ya mengalihkan kegalauan tadi, meringankan, memperingatkan, itu dapat menjadikan hatinya menjadi terang. Dengan bersikap di atas, hatinya menjadi tenang. Wa yubaraku lan den paringi berkah lahu maring santri fi ilmi yang dalam ilmune santri, ilmunya itu diberkahi. Wa ya'zumu lan agung apa sawabuhu ganjarane muta'alim, dan pahalanya besar.
Wa man bakhila, ya iki lan utawi sapane wong iku bakhila medhit bidzalika kelawan mengkono-mengkono motivasi yo sesama teman yo enggak dinasehati yo ndak, kemudian enggak diberi petunjuk, enggak diperingatkan, enggak diringankan beban hidup, biaya hidupnya, tidak diperingatkan yo udel gitu loh, acuh tak acuh wis kono wis. Falayas butuh mongko ora tetep sapa falayas butuh mongko ora tetep apa ilmune muta'alim ma'ahu sertane muta'alim. Barang siapa yang pelit dengan sikap di atas, maka ilmunya itu tidak akan menancap dalam dirinya. Cari ilmu kok sendirian terus, tidak pernah sama temennya, dewe nih pojok di tempat-tempat yang asing gitu ya. Jadi mahasiswa ya sendiri terus, kayak nggak punya teman. Berangkat ke kampus, pulang ke kampus sendiri, di kampus sendiri, wes nggak menikmati perkuliahan, nggak pernah memotivasi temennya, nggak pernah menunjukkan yang baik, ya nggak pernah mengalihkan kegalauannya, tidak pernah meringankan biaya. Kalau ia dapat punya ilmu, ilmunya tidak akan menancap. Wa in sabata lan lamun tetep apa ilmune muta'alim iku lam yusmir ora berbuah apa ilmu. Iku lam yusmir ora berbuah apa ilmu. Sekalipun atau kalaupun ilmunya itu menancap, maka ia tidak akan menghasilkan buah. Nauzubillah min dzalik. Wa qad jarabalan teman-teman jajal menguji coba dzalika ing mengkono-mengkono yurahibat tolabah sampai akhir sapa jamaatun kelompok ulama minas salafi saking salaf. Beberapa ulama salaf telah menguji coba ini ya. Atau ini semua ini telah, atau sikap di atas telah diuji coba oleh beberapa ulama salaf. Wala yaftakhiru lan ora gumedhe sapa muta'alim alaihi ngatasi tolabah, ya nggak boleh sombong kepada mereka. Jadi santri-santri, ayo mahasiswa, ayo ojo sombong, ojo sok gumedhe, baik ilmunya terkait keilmuannya atau fasilitas yang ia miliki, ya gitu, jangan merasa sombong. Au yujibu tawa nggawaake atau merasa takjub bijudati kelawan bagus, bijudati zihnihi kelawan baguse akale murid muta'alim, dan hendaknya ia tidak merasa takjub terhadap kecerdasan akalnya. Oh, gila aku pintar dewe, lo gila aku cerdas, itu tidak boleh kayak itu. Terus balik Yahmadu muji sapa muta'alim Allah ing Gusti Allah Ta'ala, wa yastazidulan amrih tambahan, nyuwun tambahan sapa muta'alim minhu saking Allah bidawami syukrihi kelawan langgenge nyukuri Allah, kelawan langgenge nyukuri Allah. Sebaliknya ia harus memuji, berterima kasih pada Allah dan minta tambahan untuk selalu mensyukuri atas nikmat-nikmatnya. Gitu ya, harus memuji Allah, berterima kasih, dan selalu meminta tambahan untuk selalu bersyukur kepadanya. Wayukrimu lan mulyaake sapa muta'alim hum ing
tolabah santri-santri biifsya'i salam kelawan nyebarake salam dan menghormati mereka dengan menyampaikan atau menyebarkan salam. Assalamualaikum mas, assalamualaikum bro, ya. Assalamualaikum sis, itu nggak apa-apa, itu bagian dari penghormatan. Walaupun teman dewe ya tetap nek ketemu ya salam. Wa zuhuril mawaddati lan ngetokake kasih sayang wal ihtirami lan penghormatan dan menampakkan kasih sayang dan penghormatan gitu loh. Jadi santri yang baik, mahasiswa yang baik itu saling menyayangi, saling menghormati. Wa yurailan ngrekso jaga sapa muta'alim lahu marang tolabah haqqa suhbati haqqa suhbati ing hake kekancan wal ukhuwati lan seduluran paseduluran. Hendaknya ia juga menjaga hak persahabatan dan persaudaraan fidini dalam agama wal hirfatilan dalam fidini dalam agama wal hirfatilan penggawean atau profesi. Jadi sesama santri harus menjaga hak persahabatan, persaudaraan dalam agama dan profesi. Itu Fa'ina mongko sak temene santri-santri tolabah iku ahlul ilmi ahli ilmu wa hamalatuhu lan wong kang nggawa ilmu. Jadi mereka, karena sesungguhnya mereka santri-santri teman kita itu para mahasiswa, para pencari ilmu dan teman-teman yang lain yang semajelis ilmu itu adalah ahli ilmu. Mereka adalah pembawa ilmu wa tulabuhu. Lan wong kang golek ilmu, mereka adalah pencari ilmu. Begitu. Mereka adalah ahli ilmu, pembawa ilmu dan pencari ilmu. Jadi kita itu posisinya sama, itu loh bahasanya ya. Ya harus tadi saling menghormati, saling menjaga, begitu. Wa yataghafalulan mengabaikan, ngelali, wayataghafalulan ngelali atau mengabaikan sapa muta'alim antaksirihim saking kekurangane tolabah dan mengabaikan kekurangan-kekurangan mereka. Artinya kita harus menghormati nek dia itu dari latar belakang orang miskin gitu ya. Mungkin dia harus menghemat, mungkin bajunya bolong-bolong gitu ya. Mungkin dia belum punya laptop yang sebagus milikmu, atau mungkin ia jarang hafal, nilainya kok merah terus, nilainya kok di bawah B, mungkin minimalnya ya B atau B plus, terus itu ya harus mengabaikan kekurangan-kekurangannya itu. Kalau berteman itu kalau masih memperhatikan itu ya nanti nggak jadi berteman. Wa yafirulan ngapura sapa muta'alim zalalahum ing kesalahan-kesalahan tolabah santri dan memohonkan maaf ya, memohonkan maaf terhadap kesalahan-kesalahan mereka. Wa yasturulan nutupi sapa muta'alim auratihim ing pira-pira aurate tolabah dan menutupi aurat-aurat mereka. Malah nek kebuka auratnya malah kamu tambahi sarungnya sampai atas dengkul, malah kamu lepas lah ya gitu. Itu jangan. Harus ditutupi aurat-aurat teman-teman santri, aurat-aurat teman-teman mahasiswa itu harus ditutupi. Itu ya. Wa yaskurulan nyukuri berterima kasih sapa muta'alim murid muhsinahum ing wong kang gawe bagus saking tolabah
muhsinahum ing wong kang gawe bagus saking tolabah, ing wong kang gawe bagus saking tolabah, berterima kasih terhadap kebaikan mereka itu. Kebaikan di antara mereka, atau berterima kasih kepada orang yang berbuat baik di antara mereka. Berterima kasih pasti saat berteman dengan teman-teman di antara bangku kelas, di antara satu majelis itu pasti ada orang yang baik dan orang yang jelek itu ya. Ini orang baik ya berterima kasih. Lalu orang jelek bagaimana sikap kita? Wa yatajawazulan ngapura sapa muta'alim an musiihim saking wong kang gawe Allah saking tolabah. Lan ngapura sapa muta'alim an musiihim saking wong kang gawe Allah saking tolabah. Kalau ada orang yang jelek berbuat kejelekan dari mereka ya dimaafkan. Itu beberapa akhlak-akhlak yang mulia yang diajarkan Mbah Hasyim Asy'ari kepada kita semua. Mudah-mudahan bisa kita amalkan, kita praktekkan nggih. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati labdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan istiqomah dan berkah ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.